Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai animasi Creature Commandos episode kedua yang melanjutkan kisah petualangan para Task Force M alias Creature Commandos untuk melindungi Pokolistan yang dijajah oleh penyihir Amazonian yaitu Circe. Seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, sebelum kita lanjut, gua hampir lupa mengenai membahas semua case-case yang ada pada animasi Creature Commandos yang satu ini. Nah, di sini gue menemukan ada Rick Flag Senior yang diperankan oleh Frank Grillo. Nah, by the way, ini adalah aktor yang pernah main di MCU di film Captain America The Winter Soldier sebagai bagian anggota Hydra. Dan akhirnya dia main di film Captain America Civil War sebagai Crossbones. Ya, seperti itu. Dan juga ada aktor yang bernama Alan Tudyk sebagai Dr. Phosphorus. Nah, ini mungkin buat kalian yang kurang tahu kalau si Alan Tudyk ini pernah main di project live action DC sebelumnya, yaitu di series Doom Patrol di tahun 2019 sebagai Mr. Nobody. Dan akhirnya di animasi Creature Commandos perannya tetap sama, yaitu sebagai seorang villain di DC Comics yang bernama Dr. Phosphorus yang merupakan villain dari Batman dari kota Gotham. Kemudian nextnya ada pemeran dari si Eric Frankenstein yang ternyata diperankan oleh David Harbour, yang dimana ini adalah aktor yang pernah bermain juga di MCU, yang dimana dia berperan sebagai Red Guardian alias Alexei Shostakov. Dan perannya akan lanjut di MCU Project Thunderbolts yang siap tayang di bulan Mei tahun 2025 mendatang. Wow, gokil ya. Sekarang semua aktor-aktor MCU dikabarkan semuanya akan gabung kepada DCU James Gunn yang satu ini. Makin luas ya, mantap. Oke, sebelum kita lanjut breakdown episode kedua yang satu ini, kalian wajib nonton breakdown episode pertama dulu untuk menjelaskan mengenai siapakah Creature Commandos di DC Universe yang satu ini. Dan sekali lagi gue peringatkan, kita harus kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton animasi series yang satu ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? How is it fair that you know love? On what? Am I not someone? Don't tisk me. That's not cool. Dimulai dari kisah asal-usul Eric Frankenstein yang merupakan manusia buatan yang dibuat oleh potongan mayat yang dibuat oleh Victor Frankenstein di abad ke-19, yang dimana ketika dia menjadi anak Frankenstein, dia menginginkan pasangan pengantin seperti dirinya kepada Victor bapaknya agar dia bisa merasakan cinta seperti manusia normal. Victor pun akhirnya mengiyakan permintaannya dan dia mulai bereksperimen dengan perempuan yang akan ia ciptakan sebagai pengantin putranya tersebut. Tapi ketika dia udah jadi, ternyata dia dinamakan sebagai The Bride, yang berarti kekasih untuk Eric Frankenstein oleh Victor sebagai penciptanya.
Tapi tiba-tiba dia sangat ketakutan dengan Eric yang dari awal dia udah mengincarnya karena dia ingin menjadi pasangannya untuk si The Bride yang satu ini. Sampai pada akhirnya dia dan juga Victor mendalami hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Dan dia memberikan sebuah kalung berlian merah yang indah sebagai bentuk cinta mereka berdua. Bahkan sampai mereka berdua berhubungan yang you know lah ya. Dari sini Eric akhirnya cemburu kepada hubungan mereka berdua. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Victor Frankenstein dengan kedua tangannya sendiri karena dia untuk membuat The Bride ini beralih darinya. Dan dia berpikir bahwa jikalau Victor mati, maka The Bride akan bisa menjadi milik seutuhnya. Tapi nyatanya The Bride menganggap bahwa si Eric ini udah menghancurkan momen dengan Victor dan memutuskan untuk bakar kastil Frankenstein bersamaan dengan Eric di dalamnya. Tapi akhirnya Eric tiba-tiba selamat dan selama bertahun-tahun mereka berdua selalu bertemu dan bertarung satu sama lain semenjak tahun 1800 hingga tahun 1990-an dengan aksi kekonyolan dan juga penuh dengan kekocakan ya. Nah, lucunya adalah akhirnya kita menemukan ada satu cameo yang hadir ketika The Bride dan juga Eric ini sedang bertarung di beberapa tahun berikutnya. Nah, di tengah kerumunan ini ada karakter yang bernama Shaggy yang merupakan karakter dari franchise Scooby-Doo yang merupakan juga dari franchise milik Warner Bros semenjak tahun 1960-an. Nih buat para Gen Alpha yang belum tahu, Scooby-Doo ini adalah franchise animasi horor komedi yang dimana ada 5 orang detektif dan juga satu anjing yang bernama Scooby-Doo yang selalu mencari kasus tentang hantu yang meneror satu kota dan juga satu wilayah. Dan mereka sebagai detektif akan memecahkan kasus tersebut. Dan by the way, James Gunn pernah menjadi penulis skrip untuk film Scooby-Doo 2 The Monster Unleashed live action di tahun 2004 silam. Seperti itu ya. Dan memang Scooby-Doo ini sering berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang ada pada DC Universe seperti Batman dan juga Robin serta semua anggota Justice League yang lainnya, yang dimana Batman pernah minta bantuan kepada tim Scooby-Doo ini untuk memecahkan kasus supernatural yang ada pada kota Gotham tersebut. Nah, bisa jadi Scooby-Doo akan tampil di DC Universe James Gunn sebagai cameo dengan bertujuan untuk membantu semua para hero-hero DC ini dalam memecahkan kasus supernatural yang ada pada kota-kota di DC Universe. But ya, lagi-lagi ini cuma teori liar aja atau mungkin itu cuma sebagai cameo singkat untuk penghargaan James Gunn yang pernah bertindak sebagai penulis skrip untuk project Scooby-Doo live action kedua di tahun 2004 silam ya. Tapi gimana pendapat kalian mengenai Scooby-Doo yang hadir di animasi Creature Commandos yang satu ini? Apakah dia akan join kepada DC Universe James Gunn atau justru dia cuma sebagai cameo doang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Kemudian akhirnya kita mendapati ketika Rick Flag Senior sedang istirahat, tiba-tiba dia menemukan ada Dr. Phosphorus yang sedang pindah masuk dan berusaha mengambil remote peledak yang ada pada lemari Rick Flag Senior tersebut, yang dimana ini adalah sebuah remote control yang bisa meletakkan atau menyetrum otak mereka jika mereka memberontak dalam sebuah misi. Nah, remote ini sudah ada sejak di film Suicide Squad tahun 2016 karya David Ayer, yang dimana Amanda Waller udah dari awal menanamkan sebuah bom di kepala mereka melalui sebuah jarum suntik, sama seperti yang ada pada film The Suicide Squad tahun 2021. James Gunn juga melakukan hal yang sama di film tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua terlibat pertarungan yang sangat epik di istana Populistan tersebut antara si Phosphorus dan juga Rick Flag Senior yang begitu epik. Dan akhirnya kita bisa melihat jika apinya ini bisa membakar apa saja meskipun itu adalah besi yang kuat sekalipun. Hal ini dikarenakan karena api dari Dr. Phosphorus ini berwarna hijau, yang berarti api ini udah bercampur dengan gamma radiasi seperti yang udah pernah gue ceritakan di breakdown episode pertama kemarin, bahwa Dr. Phosphorus mengubah tubuhnya menjadi api dan juga radiasi agar dia bisa menjadi penjahat yang bisa mengalahkan Batman dengan kekuatannya di kota Gotham, karena memang dia adalah musuh utama Batman di versi komiknya. Sampai pada akhirnya Rick Flag menangkan pertempuran itu dan dia berkata bahwa dia dari awal gak berniat untuk memenjarakannya. Dia hanya ingin misi ini bisa cepat selesai dengan bekerjasama dengan para tim anggota Creature Commandos yang satu ini.
Nah, sebenarnya Dr. Phosphorus ini sebenarnya dari awal udah nggak suka dengan misi dari Rick Flag Senior dan juga Amanda Waller. Bahkan di episode pertama aja dia melakukan sarkasme kepada Rick Flag Senior bahwa dia sangat suka dengan misi ini. Dari situlah dia udah niat untuk bunuh Rick Flag Senior agar dia bisa kabur di tengah misi Creature Commandos yang satu ini. You smiling? Yes. Sarcastically? Nah, ketika Rick Flag Senior akan diobati, kita bisa melihat ada berbagai macam bekas luka yang ada pada tubuhnya si Rick Flag Senior yang satu ini. Semua luka ini adalah akibat pengalaman dia selama di militer bertahun-tahun lamanya hingga akhirnya dia menjadi jenderal dalam kesatuan militer Amerika Serikat hingga akhirnya bakatnya ia turunkan kepada putranya si Rick Flag Jr. yang pernah menjadi kapten tim Suicide Squad tahun 2021 yang lalu. Tapi lagi-lagi sang ratu ini udah suka dengan Rick Flag Senior dari awal dan di akhirnya dia menggodanya dan melakukan adegan yang sangat wadidaw sekali di kamar mandi. Tapi tiba-tiba ada petugas yang datang yang mengatakan kalau ada dua penjaga Creature Commandos yang hilang di malam itu, yaitu The Bride dan juga Nina Masuski, yang dimana di episode pertama itu mereka pergi ke istana Frankenstein untuk menemukan kalung berlian pemberian Victor Frankenstein bertahun-tahun yang lalu. Dan akhirnya Rick Flag Senior dan semua tim anggota Creature Commandos memiliki sebuah misi baru, yaitu menemukan The Bride dan juga Nina Masuski dengan pelacak bom di kepala mereka dari alat remote tersebut. Maybe you should just give him 30 seconds. Dan ketika mereka akan sampai ke istana Frankenstein, tiba-tiba saja The Bride dan juga Nina Masuski ini diterangi oleh penyihir Amazonian yang bernama Circe, yang selama ini dikabarkan akan menguasai pulau Pokolistan tersebut sebagai aliansi pemberontak untuk menyerang pulau Themyscira. Nah, pertanyaannya, dari mana Circe bisa tahu mengenai lokasi yang satu ini? Ternyata di episode pertama, Son of Themyscira untuk mengincar mereka dan tahu kalau Amerika akan mengirimkan tim Creature Commandos ini ke negara Pokolistan agar supaya melindungi hak tata sang ratu Pokolistan. Apalagi Amerika dan juga Pokolistan untuk menjadi teman dari negara tersebut. Dan akhirnya kita bisa melihat di luar pagar kastil Frankenstein ada satu anggota Son of Themyscira yang mengintai mereka dari luar dan mengabarkan lokasi itu kepada Circe agar supaya si Circe bisa membunuh semua para anggota tim Creature Commandos yang satu ini. Dari situlah akhirnya Circe tahu mengenai semua anggota tim Creature Commandos yang akan melindungi pulau Pokolistan tersebut dari incerannya selama ini. Seperti itu ya. Sampai pada akhirnya Circe datang ke istana Frankenstein bersama dengan para pasukan Son of Themyscira yang bersiap untuk membunuh mereka semua dengan menggunakan sebuah senjata laser yang sangat canggih. Di sini kita menemukan ada sebuah adegan ketika The Bride melakukan penyerangan dengan cara tembak menembak kepada semua para anggota Son of Themyscira di istana Frankenstein tersebut dengan diiringi musik ala-ala James Gunn. Dan hal ini membuat kita callback kepada pertarungan Harley Quinn ketika dia melakukan adegan aksi tapi dengan musik ala tahun 80-an yang begitu khas James Gunn banget. Dan juga hal ini membuat kita callback kepada semua project di MCU-nya James Gunn, yaitu Guardians of the Galaxy Trilogy. Volume 1, 2, 3 semuanya pakai musik-musik ala James Gunn. Itu musik-musik ala tahun 50-an, 60-an, bahkan sampai mentok-mentok di tahun 2000-an awal. Seperti itu ya. Wow, makin gokil nih. Kemudian ketika mereka semua diserang, datanglah sang penyihir Circe yang akan melawan 1 lawan 1 dengan The Bride yang juga ahli dalam bertarung tangan kosong. Pertanyaannya, kenapa The Bride ini sangat ahli dalam bertarung sedangkan di asal-usulnya aja dia adalah perempuan yang biasa-biasa aja? Hal ini dikarenakan karena dia udah bertahan hidup selama 2 abad ini, yang dimana dia udah memiliki banyak sekali pengalaman tentang dunia. Bahkan dia harus melatih tubuhnya agar dia bisa mengalahkan Eddie Frankenstein jika dia akan tiba di suatu hari nanti. Maka dari itu dia belajar dari kematian si Victor Frankenstein ini, membuat dirinya menjadi lebih kuat dan sebagai perempuan petarung yang sangat handal. Maka dari itu akhirnya dia jebloskan ke penjara Bell Reef karena dia dianggap perempuan yang sangat berbahaya dan ahli dalam menggunakan berbagai macam semua senjata dan juga skill bertarungnya yang sangat gokil banget.
Dan akhirnya mereka berdua pun semakin memanas antara Circe dan juga The Bride yang satu ini. Tapi akhirnya Circe menyihir kedua tangan si The Bride ini menjadi boneka air dancer, yang dimana boneka ini sih kita lihat di tempat-tempat toko seperti Alfamart, Indomaret, dan yang lain sebagainya ya. Di akhir pertarungan kita bisa melihat akhirnya Nina Mazursky dan juga The Bride berhasil dikalahkan, dan akhirnya mereka semua di knock out oleh para pasukan Son of Themyscira bersama dengan Ratu Circe yang merupakan penyihir terkuat di Pulau Amazon tersebut ya. Kemungkinan di episode ketiga Eric Frankenstein akan kembali ke Puri Frankenstein karena dia udah tahu bahwa si Bride ini akhirnya udah balik ke Puri tersebut, dan tiba-tiba dia nggak menemukan si The Bride ini, melainkan dia menemukan semua sisa pertarungan dari The Bride dan juga para pasukan Son of Themyscira yang menyerang Puri Frankenstein tersebut. Sampai akhirnya dia akan bergabung kepada tim Creature Commandos bersama dengan Rick Flag dan juga Amanda Waller yang satu ini. Dikarenakan di versi komik, dia adalah anggota inti dari tim Creature Commandos yang satu ini sebagai penyerang depan dari tim untuk melawan para superhero yang ada pada DC Universe yang satu ini cuy. Wow, makin gokil ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai episode kedua Creature Commandos yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!